Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidani Nurfafita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes minor ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Terus selanjutnya saya akan menjaga privasi ya Ibu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tes minor Ibu. Tes minor itu merupakan kekakuan atau kejang atau keram di bagian bawah perut yang terjadi pada waktu menjelang atau selama haid dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi klasifikasi dysmenorrhea itu ada beberapa, ada dua Ibu. Yang pertama dysmenorrhea primer, yaitu nyeri menstruasi tanpa kelainan organ reproduksi. Dysmenorrhea primer biasanya dimulai 6 bulan hingga 1 tahun setelah seorang gadis mendapatkan menstruasi pertamanya. Faktor-faktor yang menyebabkan dysmenorrhea primer adalah kejiwaan, konstitusi, obstruksi kanalis, cervicalis, alergi. Dan untuk yang dysmenorrhea sekunder itu nyeri menstruasi yang terjadi karena kelalaian ginekologik, misalnya endometriosis, fibroids, adenomyosis, seperti itu Ibu. Dan nyeri haid berdasarkan jenis nyerinya. Ada nyeri spasmodik terasa di bagian bawah perut dan berawal sebelum masa haid atau segera setelah haid. Dan dysmenorrhea kognitif itu menderita dysmenorrhea kognitif biasanya akan tahu sejak hari-hari sebelumnya bahwa masa haidnya akan segera tiba. Dan penyebab dysmenorrhea itu ada yang pertama itu bisa karena penyakit peradangan panggul. Yang kedua ada tumor atau kelainan letak uterus. Yang ketiga selaput darah yang tidak berlubang. Yang keempat stres atau kecemasan yang berlebihan, CX, dan ketidakkeseimbangan hormonal pada dalam tubuh. Dan tanda gejala dysmenorrhea itu tuh ada nyeri pada bagian bawah yang bisa menjalar sampai ke punggung, bagian bawah, dan tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus-menerus ada. Nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang. Sakit kepala, mual, sembelit, atau diare, dan sering berkemih, kadang sampai terjadi muntah. Untuk pencegahan dan penanganan dysmenorrhea yang pertama itu ada dengan kompres dengan botol hangat tepat pada bagian yang terasa kram, minum minuman yang hangat yang mengandung kalsium tinggi, menghindari minuman yang beralkohol, kopi, dan es krim, menggosok-gosok perut atau pinggang yang nyeri, lalu ambil posisi menungging sehingga rahim tergantung ke bawah, tarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi. Baik Ibu, itu untuk penjelasan dysmenorrhea. Sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu. Baik, sampai ini Ibu sudah paham ya? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu sekian dari saya untuk pengertian tentang dysmenorrhea. Terima kasih ya Ibu. Iya.